media massa disebut teks editorial. Sampai sini paham pengertian teks editorial? Di kelas 11 kalian udah belajar tentang teks eksposisi kan? Ya. Nah, teks eksposisi kan juga menyampaikan berita. Apa perbedaan berita teks eksposisi sama teks editorial? Ada bedanya tuh dari penjelasan singkat ibu jelaskan tadi. Dan kalau teks eksposisi dia bisa ditulis oleh siapa saja, sedangkan teks editorial hanya bisa ditulis oleh media massa. Jadi teks eksposisi bisa ditulis oleh siapa saja dan temanya bebas, sedangkan teks editorial hanya ditulis oleh redaktur utama media massa dan beritanya aktual. Kalau berita yang di koran itu kan setiap hari beritanya diperbaruin kan. Jadi kayak sekarang nih isu tentang pemilu 2024 yang lagi ramai-ramainya diperbincangkan nih kan. Sekarang kan udah tentang pemilu 2024, bukan tentang membahas corona 2020 kan orang tuh. Jadi tuh beritanya terbaru itu disebut teks editorial. Paham? Nah, ciri-ciri teks editorial. Ciri-cirinya membedakan teks editorial dengan teks yang lain. Yang pertama bersifat fakta atau peristiwa yang aku sedang ramai diperbincangkan. Bersifat fakta dan sebenarnya terjadi kalau fakta kan. Nah, yang kedua nih berisi opini redaksi media massa. Opini di sini opini siapa? Pendapat siapa? Pendapat redaksi kan. Tetapi walaupun dia menyampaikan ini, dia harus menyertakan bukti atau data yang jelas untuk mendukung opini dia. Jadi nggak sembarangan ngasih pendapat aja. Kayak gini misalnya tentang pemilu 2024 kayak Gibran kan sebenarnya belum bisa masuk nyalonin karena umurnya belum cukup kan. Nah, tapi sekarang MK menyetujui kan. Nah, di koran nih, dia setuju nggak tentang pemilihan cawapres itu? Kalau setuju, kayak mana dia pendapat dia? Disertakan data-datanya. Kalau dia tidak setuju, disampaikan mengapa dia tidak setuju dan data-datanya jelas. Yang ketiga mengandung kritik, apresiasi, penilaian, prediksi, saran dan harapan. Yang di poin ketiga ini kayak harapan masyarakat kepada pemerintah. Jadi redaksi utama di sini menjadi jembatan lah gitu lah. Kayak masyarakat menyampaikan pendapatnya ke pemerintah. Kita kan rakyat kecil ya, jadi kan kita harus kayak ada jembatan lah untuk menyampaikan pendapat kita. Kan pendapat kita jarang didengar, jadi itu jembatan. Nah, ada sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, struktur teks editorial ada 3. Yang pertama tesis. Apa itu tesis? Jadi kalau tesis ini kan pendahuluan. Biasanya pendahuluan ini perlu ada gambaran kan, gambaran biar kita tuh paham tentang teks atau isu yang sedang dibahas. Itu di tesis. Yang kedua argumentasi. Argumentasi apa argumentasi? Pendapat kan. Nah, di dalam argumentasi itu media massa menyampaikan pendapat mereka, tetapi harus disertai bukti atau fakta yang jelas. Itu di bagian argumentasi. Selanjutnya penegasan ulang. Di penegasan ulang inilah saran atau kesimpulan yang dari berita tersebut. Harapan-harapan dari masyarakat, harapan-harapan dari penulis kepada pemerintah atau kepada khalayak banyak. Itu ya seperti itu. Ada 3 ya strukturnya. Nah, selanjutnya aspek-aspek yang dibahas dalam teks editorial. Pertama harus ada judul kan, berita harus ada judul kan. Nah, terus yang kedua latar belakang masalah. Di latar belakang masalah ini dibahas mengapa redaktur utama tuh mengangkat topik itu. Nah, kenapa topik itu ramai diperbincangkan? Itu di latar belakang masalah. Yang ketiga tokoh, yang kayak ibu sebutkan contohnya tadi. Siapa tokohnya? Kan? Nah, terus masalah, terus peristiwa yang akan disampaikan, opini penulis harus ada di teks editorial. Terus yang ketujuh saran solusi permasalahan. Saran dan solusi permasalahan masuk kemana tadi strukturnya? Penegasan ulang. Terus kesimpulan, sumber berita dan anggota redaksi. Anggota redaksi ini masuk juga ke kayak penulis di redaksi utamanya itu ya. Masuk anggota redaksi. Nah, ciri-ciri fakta dalam teks editorial. Kalau ciri-ciri fakta itu kan benar terjadi apa adanya kan, nggak ada pembohongan.
kita bisa lihat begitulah yang ada di kehidupan kita gitu. Contohnya apa? Contohnya yang sekarang ramai diperbincangkan, militer Israel yang terus melancarkan serangan ke Palestina. Fakta atau tidak? Fakta. Kita bisa lihat dari TV, media online, semuanya membahas tentang ini kan. Ini termasuk fakta. Nah, selanjutnya yang kedua, tempat, waktu, dan tanggal peristiwa jelas. Yang ketiga, diperkuat dengan angka-angka. Mana contohnya Bu? Ini contohnya, Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan sedikitnya 12 orang tewas pada Sabtu 04 November 2023 ketika Israel menggempur sebuah sekolah milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, tempat ribuan pengungsi Palestina berlindung. Nah, mana tempat, waktu, dan tanggal peristiwanya? Tempatnya di Gaza, kan, di Kementerian Gaza. Terus waktu dan tanggalnya Sabtu 04 November 2023 kan. Nah, mana diperkuat dengan angka-angka? Nah, iya, 12 orang tewas. Itu dia. Jelas kan? Jelas. Nah, selanjutnya opini. Opini kan pendapat. Nah, di dalam opini ini biasanya terdapat kata menurut saya, sepertinya, kemungkinan, sebaiknya, biasanya, seharusnya, itu masih kemungkinan kan? Masih pendapat lah jadinya. Jadi itu masih rencana, belum terjadi secara kayak fakta tadi. Nah, ciri-cirinya belum terjadi atau rencana, masih rencana. Yang kedua berupa pendapat. Opini kan pendapat, dia bersifat subjektif. Apa tuh bersifat subjektif? Bersifat subjektif itu belum terjadi, soalnya kayak masih pendapat dia itu masuk opini dia. Jadi keterangannya juga belum jelas. Kenapa keterangannya belum jelas? Karena datanya belum pasti kan. Karena belum terjadi, karena itu masih opini. Itulah ciri-ciri opini. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Jelas kan? Belum. Iya. Nah, bisa kita lihat contoh-contoh fakta dan opini biar kalian paham nih perbedaannya. Terus faktanya, matahari terbit di sebelah timur. Benar nggak? Benar kan? Nah, selanjutnya Jakarta adalah ibu kota Indonesia, benar? Kemerdekaan Indonesia diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Nah, masuk ke contoh opini. Yang pertama, menurut saya mengkonsumsi buah dapat membuat kulit menjadi lebih sehat. Opini kan? Kenapa opini? Menurut saya, kalau dia emang udah fix, dia tak pakai menurut saya, terus disertakan data dan bukti penelitiannya, ya kan? Nah, iya. Untuk ibu tahu tujuan pembelajaran hari ini tersampaikan. Ibu akan kasih tugas. Apakah kalian semua bisa menentukan fakta dan kalimat dari teks ini? Mudahnya tinggal fakta dan kalimat. Nah, ini ada cuma 16, jadi kalian semua berdua ya. Jadi surat itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jelas kan? Jelas, Bu. Jadi teks editorial itu siapa penulisnya? Dia bersifat fakta dan opini kan, jadi dikasih namanya apa? Dengan siapa Pak? Bapak sama Ibu. Kamu
Tadi udah kan? Nanti foto aja. Sama-sama latihan. Jadi sampai 8.20 ya. Jangan